Halo guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku, Sela. Hari ini aku akan mereview satu produk baby lagi. Tapi produk ini sangat-sangat kontroversi atau sangat diperdebatkan. Tapi tenang aja, aku akan jelasin ke kalian produk ini apa. Tapi sebelumnya, I'm so sorry kalau ada suara baby yang lagi nyanyi-nyanyi. Ini dia babynya lagi main sendiri. Untuk produknya ini tuh apa ya, gimana ya, pokoknya ini tuh produknya diperdebatkan sih sebenarnya. Aku juga mengalami itu. Ada orang-orang yang bilang nggak boleh pakai yang kayak gini gitu ya. Tapi sebelum aku pakai produk ini, aku tuh bawa barang ini ke dokter spesialis anaknya anak aku. Aku mau kasih saran, kalau kalian memang mau beli produk ini, ada baiknya kalian tanya dulu ke dokter spesialis anaknya kalian, supaya lebih jelas ya. Mungkin ada penjelasan lain dari dokternya, biar kalian juga lebih mengerti. Oke, untuk produknya adalah baby wrap gendongan. Kalau kayak gini nggak terlalu jelas ya, mungkin nanti aku akan kasih fotonya di atas ini. Nah, kalau aku pribadi, aku tuh pakai dari brandnya Baby Key. Kelihatan nggak ya ini Baby Key? Aku kenal brand Baby Key ini karena ada satu orang pokoknya di Instagram yang pakai ini, dia review ini juga. Jadi aku memutuskan untuk beli yang dari brand Baby Key. Untuk Baby Key ini, bahan kainnya itu stretchy soft cotton, jadi kainnya dari katun, pastinya udah lembut. Terus panjangnya ini 4,5 meter, jadi ini panjang banget. Kalau aku buka ini ya, pokoknya ini panjangnya sampai 4,5 meter, karena memang pemakaiannya kan akan dililit-lilit. Jadi memang kainnya harus panjang. Terus lebar kainnya 45 cm. Jadi ini lebarnya 45. Ini lebarnya 45 cm. Kalau kalian lihat, nanti aku akan kasih videonya cara pemakaiannya gimana gitu ya. Ini tuh untuk dari newborn bisa sampai anak 15 kilo. Ya, sampai BB anak 15 kilo. Jadi dari newborn sampai anak yang BB-nya 15 kilo. Kalau di video aku nanti aku pakein untuk anak aku yang 11 kilo. Waktu cari-cari tahu tentang gendongan, baby wrap gendongan, ada juga yang baby wrap gendongan tapi instan. Tapi kalau yang instan itu ada size-nya. Jadi misalnya kayak aku size-nya M gitu ya. Jadi hanya bisa dipakai untuk aku. Tapi kalau yang baby gendongan ini tuh all size. Nah, terus untuk pengalaman pemakaian aku selama 1 tahun lebih pakai ini, nyaman aja pakainya, nyaman pakainya, enak juga. Jadi kalau misalnya pas gak ada orang di rumah dan aku harus ngerjain sesuatu tapi babynya nggak mau lepas gitu, minta digendong terus, aku bisa ngerjain apa aja dengan kedua tangan aku. Yang penting pakai baby wrap gendongan ini. Terus untuk pengalaman pemakaian sih aman-aman aja ya. Ini kan bahannya juga kalau kalian lihat ini tuh jadi 2 lapis gitu, 2 lapis terus dijahit jadi 1. Jadi ini tuh 2 lapis kainnya. Jadi nggak takut kainnya sobek. Gimana kalau kainnya sobek gitu ya? Enggak ya, nggak mungkin. Karena selama aku pakai pun nggak pernah sobek. Kalau misalnya pakai gendongan ini kan kedua bebannya, apalagi kalau anaknya mulai besar gitu ya, mulai agak berat gitu. Nah, bebannya itu kan ada di 2 pundak ini. Jadi kita nggak merasa kayak sakit pundak sebelah atau bebannya hanya tumpuan bebannya di pundak sebelah, tapi ini bener-bener tumpuan bebannya ada di 2 pundak ini, jadi enjoy gitu loh pas gendong, nggak pegel. Untuk harganya, waktu aku beli ini harganya Rp200.000. Untuk video cara pemakaiannya, terus masukin anaknya ke gendongannya gimana, kita lihat videonya. Hai, dikarenakan kainnya panjang banget, jadi kalian pastikan kalau pakai ini kalian ada di ruangan yang bersih, di tempat yang bersih, karena pasti kainnya ini akan
jatuh-jatuh ke lantai. Nah, ini tulisan baby key-nya ini harus ada di tengah karena ini ada pusatnya atau senternya di situ. Terus dibawa ke belakang gini kainnya. Kalau udah dibawa ke belakang harus dalam posisi silang. Terus kita bawa lagi ke bagian pundak. Terus kalian ukur sendiri ini pasnya kayak apa supaya anaknya juga nyaman, dia terlalu ketat apa enggak. Dibawa ke pundak gini dan kainnya nggak boleh kelilit-lilit. Kalau udah, kita masukin ini ke dalam sini. Terus kita silang lagi. Kalau udah di bagian depan sini kita silang lagi. Kita silang gini sekali lagi, pastikan ini nggak kelilit-lilit kainnya. Harus kebuka gini. Kita silang lagi di bagian depan sini. Jangan terlalu ketat juga supaya anaknya nggak terlalu ini ketekan. Terus bawa lagi ke belakang. Sebenarnya di bagian belakang ini udah bisa kalian ikat, tapi kalau aku lebih suka ngikatnya di bagian depan sini. Nah, ini pun kalau kalian bawa ke belakang gini, ini harus posisinya harus disilang gini juga, supaya dia nggak molor-molor gitu ya. Terus ini aku ikat di depan sini. Nah, ini juga kalian harus pastikan kalau kainnya ini nggak terlalu ngepres, lilitannya kita nggak terlalu ngepres supaya anaknya nggak terlalu tertekan, tapi nggak boleh terlalu molor juga, nanti lama-lama anaknya bisa molor, bisa turun gitu ya gendongannya. Nah, ini kalau misalnya pas lagi dipakein gini, pastikan mood anaknya tuh lagi happy, dia nggak bingung, dia nggak nangis, supaya kita juga mau pakaiinnya enjoy. Kalau kita bingung, terburu-buru, malah tambah ribet ya pemakaiannya. Terus juga perhatikan kakinya anaknya juga diperhatikan, harus nggak boleh miring, harus lurus. Dan ini posisinya juga kalau misalnya pas kalian pakein, ini posisinya harus M shape ya, apalagi untuk baby newborn ini harus M shape. Kalau kalian perhatikan, ini Jason posisinya miring, jadi kalau kayak gini ini benar-benar harus diperhatikan, harus dirapikan. Nah, kalau misalnya anaknya posisinya tidur, dia akan kayak gini, tapi tangannya harus dimasukin dulu. Untuk baby newborn ini benar-benar harus dimasukin juga, walaupun anaknya nggak tidur, tangannya harus dimasukin karena kan dia belum kuat untuk menopang lehernya. Nah, ini posisinya kepalanya akan dimasukin gini supaya kalau misalnya kita beraktivitas akan lebih mudah. Oke, segitu aja video review dari aku hari ini. Semoga video aku bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you my next video. Bye-bye.